Kalau kita saat ini banyak menerima bencana baik di level global ya seperti pandemi COVID dan juga bencana banjir dan segala macam, itu harus dilihat dari hulunya. Nah, hulunya apa? Adalah penggunaan energi fosil. Presiden kita telah concern menandatangani Paris Protocol on Climate Change pada 2015, yang di situ Presiden mewakili pemerintah Indonesia tentu saja berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon antara 20-40% hingga 2050. Tetapi komitmen Paris Protocol ini sulit terwujud jika kualitas BBM belum memenuhi standar Euro. Ya, sampai sekarang hasilnya kemudian premium masih banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jakarta, dan juga di sisi lain masih minim edukasi pada masyarakat terkait dampak penggunaan energi fosil. Semakin rendah kualitas BBM-nya, semakin tinggi dampaknya terhadap lingkungan secara keseluruhan. Risetnya UNER, FE UNER, bahwa dampak sosial ekonomi dari polusi udara itu 5% dari PDB, ya, jadi sangat besar. Nah, tujuan program Langit Biru sendiri secara global adalah mengantisipasi krisis lingkungan akibat polusi udara. Ya, polusi udara itu bukan hanya kemudian udara yang kita konsumsi tidak sehat, tapi berdampak juga terhadap air, terhadap tanah dan segala macam karena dibawa oleh air hujan dan segala macam sehingga lingkungan menjadi rusak. Bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang ada. Ini artinya negara, apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, harus mewujudkan itu melindungi warga negaranya. Dan polusi udara yang dipicu oleh penggunaan energi fosil, khususnya BBM, adalah sudah level membahayakan kesehatan dan keselamatan lingkungan, warga, dan sesungguhnya menjadi real pandemi. Kita menghadapi pandemi COVID sebenarnya itu ya kita sebut pandemi yang kecil karena sesungguhnya ada pandemi yang besar, yaitu dominannya penggunaan energi fosil terkhusus BBM yang kemudian menjadi pemicu utama polusi udara dan kerusakan lingkungan di seluruh dunia dan juga di Indonesia yang kita alami saat ini. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mewujudkan kebijakan yang transformatif dalam menggunakan BBM ramah lingkungan tanpa menggunakan premium, ya, dengan adanya berbagai BBM itu, ya. Dan kemudian kita sering bahwa premium, konsumen menggunakan premium ingin berhemat tetapi malah sebenarnya boros dan merugi. Kualitas premium itu rendah sehingga kilometer tempuhnya sangat rendah dan juga mesin kendaraan kita cepat rusak karena dengan kualitas premium yang hanya RON 88. Karena itu sebenarnya lebih hemat menggunakan BBM yang RON lebih tinggi semakin baik. Dan kemudian kita juga mendorong agar diperlukan ada insentif harga untuk BBM ramah lingkungan bagi konsumen. Artinya jangan sampai kualitas BBM semakin naik, mungkin harganya terus naik. Ini juga harus kita cek sehingga harganya bisa lebih terjangkau kepada konsumen. Dan terakhir, bahwa diperlukan kebijakan yang transformatif dan sinergis untuk mewujudkan BBM yang ramah lingkungan sehingga kita bisa menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan kesehatan kita dan juga seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi bencana, baik bencana alam ataupun bencana kesehatan. Ini membutuhkan kesadaran kita semua.